يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz Aceh, mudah-mudahan ini semua membawakan keberkahan bagi kita semua dan juga membawakan kemudahan dari setiap langkah yang akan kita tempuh pada hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Munir, yaitu akan disampaikan oleh Ustaz Al-Qadar Sudiana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Eman selaku Ketua Forkomas Kelurahan Bangkasari, Bapak Ustaz Aceh Mubarok, wabil khusus pada seluruh pengurus Yayasan Masjid Jami Al-Munir, tak lupa yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah. Pertama, tak lupa tetap kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat seluruh limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah nggak hujan. Amin. Aman, ya. Nah, mudah-mudahan niat kita dari rumah menuju Masjid Jami Al-Munir, kaki kanan dibarengi dengan doa yang telah membawa manusia jalan kegelapan. Jai, Masya Allah. Kenapa di luar sih teman nih? Kira di Monas. Malam ya tadi jam 3. Kamar dia. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada seluruh. Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Forkomas, yaitu Bapak Haji Eman Sulaiman ST. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ini ibu kedengaran suaranya. Ngantuk kalau ya, ngantuk.
Rasulullah Ismail Amma Ba'du, kepada Sayyidul Bait, yaitu Kirain Monas. Oke, kirain Monas. Jadi para sesepuhnya dua, Bu. Senyum berkah nih. hadir. Alhamdulillah. Hadir tuh. Ya, karena ini adalah kepentingan dan pembinaan mental spiritual daripada lingkungan masjid ini. Masjid itu sebagai memfasilitasi Basuki itu ketua RT di sini, alhamdulillah soleh, semuanya hadir di bawah pimpinan Pak Basuki, ya kan, beserta jamaahnya, dan mengajak ibu PKK dari lingkungannya. Juga, udah itu ibu udah. alhamdulillah, Assalamualaikum. Pasukan biru nggak boleh sampai ditinggalin. Sip. dan terus untuk di sini para DKM banyak melakukan Nah, ini yang punya Almunir nih, yang punya Almunir, yang punya layangan lapangan. Ya. Alhamdulillah. Sini ada Pak Budi, Pak Maskur, Pak apa ini? 1 tahun. Luar biasa. Adalah lansia perkasa. Juga dengan ibu, ya, ibu, ya, ibu Berkomas Muslimah, serta Bapak lansia perkasa. Ya, ibu siap mendampingi Bapak ya. Informasikan ya, siap. Ya. Juga di sini hadir emas sebenarnya yang diinformasikan Pak Yoga. Itu emas itu adalah generasi muda Makassari. Namun belum nih kirohnya belum seperti kayak bapak-bapak ibu-ibu lansia. Kita mengajak emas. Alhamdulillah nanti kita akan ada pendekatan lagi dengan para anggota emas, ya kan? Mudah-mudahan dengan demikian bergabungnya Alhamdulillah kita hadirin, terima kasih wakil ibu yang hadir wakili RT RW ke bawahnya jajarannya KRK, ya, KDM, PKK dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menyemangati dalam pembinaan mental spiritual. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Sabtu besok Ormas berada di Al-Munawar. Al-Munawar ada pengurusan Al-Munawar, Pak Maskur atau Pak Faisal. Pak Maskur nggak ada ya, Pak Faisal nggak ada. Ibu-ibu ada, ibu-ibu adik? Buwin? Ada. Sampaikan ya Bu, besok di Al-Munawar. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Abdurrahman Suhaimi LCMA. Dan informasi terakhir, DMI Pak Topi Hasan tidak hadir, dan mewakilnya Pak Asari juga tidak hadir. Pak Asari apa? Pak Topi Hasan siap. Pak Asari. Alhamdulillah setiap ada kegiatan pengurus dari DMI cabang juga selalu memonitor kegiatan Korpomas sampai sejauh mana perkembangan Korpomas, dan tanggal 10 Ahad suling DMI akan diselenggarakan di Korpomas. Namun karena ada sesuatu dan lain hal digabung ke tanggal 9. Jadi sekaligus tanggal 9 Sabtu besok suling DMI bekerja sama dengan Korpomas. Ya, itu aja.
yang kami sampaikan untuk kegiatan Forkomas. Dan satu lagi mungkin dalam rangka Forkomas Tour and Travel bekerjasama dengan Ilbis ya, itu nanti ada Forkomas Tour and Travel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Endang Hudaya LCMA kepada Ustadz Haji Hendra Hudaya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilma Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul zakkaha. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, itu usaha lanjut masih aktif dan saya sudah mencium semuanya sudah pada bau. Bau apa itu? Bukan hutan, bau surga, Masya Allah. Dan ada titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu tentang yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengurus Forkomas memfasilitasi saya pribadi atas nama Lembaga Syariah Body Center untuk menyampaikan ilmu ini, karena ilmu ini yang pertama kalau saya lihat ini Bapak Ibu sedang menghidupkan kembali tradisi para sahabat. Jadi sahabat itu ketika kumpul ngerumpi, ya, Sayyidina Umar mengatakan, "Fa idza tahaddatstum fatahaddatsu fil faraid." Kalau kalian ngobrol ngerumpi, maka ngobrolnya tentang apa? Tentang faraid. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sedang menghidupkan ihya sunnah, ya, kebiasaan para sahabat tadi. Baik, kenapa bicara masalah waris? Karena ini ilmu yang diabaikan dan bisa menjadi tanda akhir zaman. Karena masing-masing manusia saat itu mengabaikan ilmu yang satu ini. Masing-masing memutuskan dengan syahwat dan kepentingannya. Bicara syariat bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa Ramadan, tapi waris pun ini masuk kategori yang Allah syariatkan, yang Allah atur. Memang Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang capek, tapi giliran Allah wafatkan, serahkan saja kepada Allah bagaimana Allah membagi-bagi harta itu. Kalau diserahkan kepada kita sebagai orang tua, pasti patokannya adalah kasih sayang. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Punya anak 5, apakah semuanya Bapak Ibu sayangi semuanya? Iya. Kira-kira porsinya sama atau beda? Ya, laki dan perempuan, ada yang soleh, ada yang salah. Kira-kira senang yang mana Ibu Bapak? Yang soleh, yang salah gimana? Dikasih nggak? Nah, disinilah ya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini ilmu itu bukan bicara masalah angka-angka, ya, tapi lebih kepada penguatan iman. Yang pertama, bicara waris itu bicara tentang bukti iman. Bukti iman kita kepada syariat Allah dan Rasulnya. Jelas sekali ayatnya, sebagai dibaca oleh Qori itu di surah An-Nisa di ayat terakhir, ya Ustaz. Dan Allah mengatakan di surah An-Nisa ayat 13 dan 14 dengan jelas sekali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah, itulah undang-undang Allah.
itulah aturan-aturan Allah. Namun sayang ibu saya, negeri yang mayoritas muslim ini berapa persen kita ini? 80% ya. Tapi kita sampai detik hari ini belum punya yang namanya undang-undang waris. Maka Pak Ibu yang ada praktisi hukum di sini, anak atau mantunya, mohon bantuannya untuk menggolkan. Ada ya? Alhamdulillah kami dari Syariah Waris Center bergabung dengan NMI, Notaris Muslim Indonesia, kemudian Fakultas Hukum UI, itu membuat naskah akademik yang kami ajukan ke DPR RI, tapi mohon maaf masih tersendat. Dia akan menggolkan rancangan undang-undang waris. Ini masih ada kendala. Tapi jauh dari itu, kita sebagai seorang muslim sudah ada undang-undangnya, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan, tilka hududullah, inilah undang-undang waris yang Allah buatkan. Maka undang-undang ini menguji kita. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang taat, barang siapa yang tunduk dengan hukum waris ini yang Allah gariskan, yang Allah atur semuanya itu, maka jelas rewardnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas surganya. Coba datangkan kepada saya ayat tentang kalau sholat masuk surga. Ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya Pak? Belum saya temukan. Tapi khusus masalah harta waris ini dengan jelas sekali. Sudah jelas ayatnya, tapi masih banyak manusia yang belum melek, umat Islam yang belum melek tentang syariat ini. Udah bagi rata aja lah, ribet banget, gitu kan ya? Udah pakai hukum adat saja lah, malu sama nenek moyang kita atau sama nenek moyangnya, gitu kan ya? Nah, di sini peperangan antara pilihan. Udah pakai hukum positif saja lah, biar mudah. Nah, di sini ujian untuk kita. Wa may yuti'illah, barang yang taat dengan aturan Allah ini, maka Allah siapkan surga yang indah itu. Dan itu adalah kemenangan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya yang terjadi, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah, barang siapa yang membangkang, tidak mengamalkannya, tidak menerapkannya, ya wa yata'adda hududah, dan dia berani melampaui batasan-batasan yang Allah gariskan itu, bagi rata diantaranya. Banyak nggak Pak diantara kita yang tidak gitu? Nah, kalau mau meninggal bagi rata ya nak, kira-kira adil nggak seperti itu? Tunggu dulu, adil itu tidak semuanya prinsip adil itu bagi rata. Kalau konteksnya hibah, pemberian, silahkan. Tapi kalau konteksnya waris, adilnya adalah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah di sini Allah ancam kita dengan ayat yang ke-14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah, barang siapa membangkang aturan Allah dan Rasulnya dan ia lampaui undang-undang itu, ia tabrak garis-garis itu, maka Allah jelas ancamannya, yudkhilhu naran, tanpa basa-basi, hamba tadi Allah masukkan ke neraka. 70 tahun beribadah, tapi di ujung hayatnya dia curang masalah warisnya, dia curang masalah harta wasiatnya, maka apa? Allah masukkan ke dalam nerakanya itu. Jangan sampai kita ini su'ul khatimah. Seharusnya adalah husnul khatimah. Serahkan kepada Allah dan Rasulnya, sudah ada aturannya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin, dimasukkan ke neraka, kekal dalamnya, dan dia mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Mau tahu azabnya bagaimana? Lihat ayat ke-10, masih surah An-Nisa. Hati-hati, ancaman lebih keras lagi. Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguh, kata Allah, orang yang makan
harta anak yatim, harta waris mereka zulman dengan beragam kezaliman, rekayasa, manipulasi, bagi rata tanpa sepakat, itu banyak beragam kezaliman yang kita temukan di lapangan. Bahkan kita termasuk di keluarga kita, zulman beragam kezaliman tadi. Allah katakan ancamannya apa? Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguh kata Allah, mereka sedang memakan bara api neraka sepenuh perutnya. Hati-hati Bapak Ibu, rumah yang Bapak Ibu tempati jika ada objek waris dan belum diselesaikan, belum dibagi-bagikan, harusnya dibagi-bagikan. Di sana ada hak ibu kita, di sana ada hak adik kita, ada hak kakak kita, tapi karena mendominasi dengan syahwatnya, ia kuasai. Hati-hati, Bapak Ibu sedang apa tadi? Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguh yang sedang mereka tempati itu, yang sedang mereka makan itu adalah percikan bara api neraka sepenuh perutnya. Dan kelak di akhirat nanti, wa sayaslawna sa'ira, ia akan dicelupkan ke neraka. Tahu ya dicelupkan? Bukan dimasukkan, tapi apa? Dicelupkan. Kalimat yaslawna, yasla itu bukan masuk. Kalau masuk kan sekali aja, jemplung udah selesai. Ini enggak apa? Yaslawna, dicelupkan. Itu kalau bikin teh manis gimana Bu? Dicelupin kan? Dimasukin, jangan dimasukin, kayak gitu mau. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Maka dari itu kembali kepada hukum Allah. Bicara masalah waris, jangan salah pijakan. Ibarat Bapak sedang mengendarai mobil, ketika ada orang lewat, pijak apa Pak? Rem apa gas? Kalau ngegas gimana? Fatal. Jangan salah pijakan. Sudah ada hukumnya, sudah ada syariatnya, ikuti. Maka kembali ke awal, bahwasanya bicara waris, bicara apa? Keimanan. Ketika ada pesan-pesan orang tua, kata mama, kata papa, ya, tapi ada juga kata Allah. Kira-kira Bapak Ibu sebagai anak kita ya, dengar kata siapa? Apakah nasihat atau pesan orang tua atau pesan Allah kira-kira? Papa berpesan, mama berpesan, nah kalau nanti mau meninggal bagi rata ya. Nah, kira-kira pesan siapa? Tapi Allah mengatakan di surah Al-Isra 11 di awal ayatnya, Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi ada pesan Allah, ada pesan orang tua. Pesan orang tua dibagi rata, pesan Allah tidak. Jelas ayatnya, Allah berpesan kepada kalian. Siapa kalian di sini? Kita sebagai orang tua. Fi auladikum, untuk anak-anak kalian kata Allah. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Jelas ayatnya. Untuk laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Itu adilnya dalam waris. Beda dengan hibah. Itu aja dalam waris itu 2:1. Nanti kita bahas ya. Kuatkan aja dulu ya. Ini bukti apa? Bukti iman. Jadi pilih pesan siapa Pak? Pesan orang tua atau pesan Allah? Di Perkomas jawabannya pesan Allah. Tapi saya nggak tahu pulang dari sini bisa menjamin nggak Pak Ibu? Ketemu lagi sama istrinya, sama keluarga besarnya, pesan siapa yang dengar? Maka kuatkan imannya dulu. Bicara angka-angka itu gampang, ada aplikasinya. Tapi menata iman itu berat. Bagaimana Bapak memahamkan kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada saudara tentang syariat ini? Tilka hududullah. Ini adalah undang-undang Allah. Yang taat rewardnya surga, yang tidak taat ancamannya adalah neraka Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, bicara masalah waris, labelnya Bapak Ibu, hukumnya adalah fardu ain. Kalau belajar seperti ini adalah fardu kifayah, ya kan? Bisa diwakilkan. Kan nggak semuanya belajar waris kan? Dari sekian anggota Perkomas kan hampir semuanya. Ini fardu kifayah belajarnya, tapi implementasi mengaplikasikan waris dalam penyelesaian keluarga itu adalah fardu ain. Belajar tajwid fardu kifayah, baca Quran pakai tajwid itu fardu ain. Masing-masing kita wajib menggunakan tajwid dalam baca Quran. Begitu pun masalah waris.
dengan jelas Allah mengatakan di ujung ayat surah An-Nisa ayat 12-nya, ayat 11 Allah mengatakan fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Di ujung An-Nisa 11 ada kalimat fariidah. Makna fariidah, fariidah adalah kewajiban yang langsung Allah sendiri mewajibkannya. Dalam istilah fikih beda antara fardu dengan wajib. Ya, kalau wajib itu dengan kaidah-kaidah fikih, Pak. Kalau fardu nggak usah. Contoh sholat 5 waktu kita sebut sholat wajib atau sholat fardu? Sholat fardu. Kenapa? Karena Allah sendiri wajibkan sholat yang wajib, betul nggak? Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu pun masalah waris itu fardu bukan wajib levelnya itu. Maka berdasarkan di ujung An-Nisa tadi, fariidatan minallah. Ini kewajiban yang langsung Allah menetapkannya. Enggak ada ijtihad ulama, enggak ada. Hatta sabda Rasul pun hanya sedikit, Bapak Ibu, hadits tawatir. Semuanya sudah Allah rincikan dalam Qur'annya. Satu-satunya ilmu fikih yang Allah rincikan hanya satu, masalah waris. Karena apa? Allah tahu kalian nggak bisa adil, maka Allah ambil semuanya itu. Begitupun di zakat. Masalah harta juga. Di ayat 60 ujung ayatnya sama. Fariidatan minallah wallahu alimul hakim. Bedanya kalau ayat waris ada innallaha aja. Kalau zakat nggak ada. Kenapa? Karena waris banyak yang melandasnya. Kalau zakat mungkin sedikit, maka nggak ada tekanan, langsung Allah alimul hakim. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Bicara waris nggak cukup, Allah tekankan kembali innallaha, sungguh Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Siap ya, udah mulai lagi nih, hatinya udah mulai terbuka, gitu kan ya? Oh iyalah, seperti ini. Nggak boleh ada lagi hukum-hukum selain hukum Allah. Ada hukum positif, ada hukum adat, ya kan? Di hadapan kita ada hukum adat juga, yang konsepnya macam-macam. Ada konsep mayorat, yang tua mendominasi. Ada konsep patrimonial, kaum laki-laki lebih kuat. Matrimonial, kaum perempuan yang lebih muat, dan sebagainya. Hati-hati. Bicara masalah waris sudah ada aturan mainnya. Ini yang kedua, fardu ain. Baik. Yang ketiga, bicara masalah waris itu sudah pasti akmalnya, pasti adilnya, pasti berkahnya, dan pastinya menenteramkan. Konsep 2:1 itu adil nggak? Adil nggak Pak Ibu? Hah? Adil nggak? Maunya gimana? Bagi rata kan? Tunggu dulu, imani aja dulu. Kira-kira kalau saya tanya, besaran mana sih, laki atau perempuan? Laki. Besaran siapa Bu? Laki. Contoh misalkan hartanya 300 juta, berapa laki-laki Bu? Yang perempuan? Bagian mana? Laki-laki. Oke. Jadi besaran siapa? Laki-laki ya. Tapi di lapangan terbalik ya Pak ya. Besaran siapa? Perempuan. Maka di awal yakin aja dulu, ini adil. Ya, ini adil, pasti adil dan pasti berkahnya. Hati-hati di surah Al-Fajr Allah gambarkan tercabutnya keberkahan di antaranya adalah karena masalah waris. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Manusia itu kata Allah, ketika dipuji dengan kenikmatan, kemuliaan, dia puji Tuhannya. Sebaliknya, ketika dipuji dengan sebaliknya, dicabut keberkahannya. Faqadara 'alaihi rizqah. Allah batasi rezekinya. Bahkan keterangan kalau disebutkan dicabut keberkahannya itu. Apa yang melakukan terhadap keberkahan? Ada 3 hal. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Yang ketiga apa? Wa ta'kuluna turas aklan lamma. Kenapa tercabut keberkahan? Karena kalian kata Allah memakan harta waris, menyelesaikan harta dengan cara apa? Mencampur adukan antara yang hak dan yang batil.
udah pakai rata aja lah, udah pakai adat saja lah, udah gimana papa saja lah, kan papa yang bekerja, kalian terima aja, tunggu dulu bapak ibu. Maka di sini kuatkan, ya pasti adilnya dan pasti berkahnya. Tugas kita ke orang tua apa? Menyampaikan syariat pada anak-anak kita. Sebagaimana Allah mengatakan yusikumullah, giliran kita bapak sampaikan ke anak-anak kita. Nah, ini ada syariat Allah. Nah, tugas kita itu ya bukan bagi-bagi harta. Kalau hibah silakan di masa hidup. Sudah meninggal pesannya itu. Nah, kalau kamu meninggal gunakan syariat ini ya. Nah, seperti itu jelas. Maka anak-anak kita insya Allah dengan kesolehannya menjalankan syariat itu. Kalau terjadi misalkan dua pesan yang berseberangan tadi, pesan Allah dua barisan, pesan orang tua bagi rata, gitu kan ya. Kalau kita dengerin pesan orang tua kira-kira gimana? Jangan seperti ini. Kita dulu waktu kecil belajar matematika, diajari orang tua kita 2 tambah 2 sama dengan 5, gitu kan ya. Masuklah kita sekolah di SD, ketemu dengan guru kita, belajar matematika lagi, diajarkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Kira-kira Bapak Ibu dengar siapa? Dengar orang tuanya, dengar gurunya? Kalau dengan orang tuanya lulus SD-nya. Begitupun masalah waris. Ketika ada pesan orang tua yang berseberangan dengan pesan Allah, maka akan selesai keislaman kita ini. Cara apa? Tidak taat, tidak turun dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara waris, syariat waris itu udah pasti adilnya, pasti berkahnya, dan pastinya menenteramkan. Tabrak, maka keadilan tercabut. Ya, ketika ditabrak, keberkahan dicabut oleh Allah. Ketika ditabrak, ketentraman berubah menjadi apa? Galau dan sebagainya. Asal Allah, karena sudah pasti adilnya, pasti berkahnya, dan pasti apa? Menenteramkan. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, bicara masalah waris bukan hanya bicara hak saja, tapi harus seimbang dengan kewajibannya. 2 banding 1 tadi sudah kita hitung bersama siapa? Laki-laki, gitu kan ya. Tapi kalau lihat hak dan kewajibannya, kenapa Allah berikan lebih laki-laki? Karena apa? Kewajibannya berbeda dengan perempuan. Betul nggak Pak? Di pundak kita Bu, laki-laki, ada 4 perempuan yang wajib kita nafkahi, betul nggak Pak? Sebagai anak laki, wajib bagi kita menafkahi siapa? Orang tua kita, ibu kita, wajib kita nafkahi. Dosa bagi anak laki-laki melantarkan ibunya yang masih hidup. Sebagai suami, kita wajib menafkahi siapa? Istri kita. Yang kedua, pertama siapa Pak? Ibu kita. Yang kedua siapa? Istri kita. Wajib kita nafkahi. Kalau boleh bocorannya, Ibu sebagai istri berapa dikasih nafkah? Bapak ngasih nafkah ke Ibu? Seikhlasnya. Konsep nafkah yang dikatakan itu wajiban ya. Saya coba angkat ayatnya surah At-Talaq. Di sana dijelaskan tentang konsep nafkah. Tapi uniknya di ayat ini konsep nafkahnya bagi si mantan. Kok bisa ya? Jadi bapak ceraikan istri, tapi nafkah masih wajib. Kapan itu? Ketika bapak ceraikan istri dalam keadaan hamil. Boleh Pak cerai istri ketika hamil? Secara syariat nggak masalah. Yang boleh itu ketika haid. Ketika hamil nggak ada larangan. Tentunya ada sebab, ada alasan. Mungkin bapak pergokin istri bapak yang sedang hamil itu selingkuh lagi, ya dengan yang lain, bapak ceraikan, itu salah secara syariat. Tapi mohon maaf, secara syariat nafkahnya masih wajib bagi laki tadi menafkahi mata istrinya sampai lahiran. Itu Pak. Logika sehat kita, apalagi Pak, istri kita yang kita hamil, yang hamil misalkan ya, yang tidak kita ceraikan, maka lebih layak dapat nafkah ini, betul nggak Pak? Lanjutin ayatnya. Fa in aradna lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau si mantan tadi Pak, selahiran apa? Menyusui anak bapak, maka masih wajib bapak memberi upah menyusui. Itu bahasa Quran. Fa'atuhunna ujurahun. Kasih dia upah menyusui Pak. Itu si mantan.
apalagi Pak, istri kita yang tidak kita ceraikan, ya, lebih layak dapat upah menyusui ini. Di belakang apalagi nyatet masih Ibu. Nafkah berapa? Menyusui berapa? Gitu kan ya? Itu nggak Bu? Udah nyatet ya Bu ini, Masya Allah. Itu kewajiban kita tuh laki-laki. Wajib menafkahi ibunya. Apalagi ada mertua. Mertua juga masuk kategori ya. Ini kalau mertuanya misalkan nggak punya anak laki, siapa yang wajibnya? Mantunya. Wajib menafkahi mertuanya. Baik itu 2 perempuan. Belum siapa? Anaknya. Siapa lagi? Saudara perempuannya. Ada 4 perempuan tuh yang bisa tanggung sebagai laki-laki. Yang 2 tadi cukup gak Pak? Cukup gak kira-kira? Nggak cukup. Apalagi mungkin punya istri kedua, 3, 4. Ayo, cukup gak kira-kira? Bagi perempuan Bu, yang satu itu saving buat ibu, nggak ada kewajiban. Bahkan ibu sebagai perempuan ditanggung 4 laki, ditanggung oleh ayahnya, oleh anaknya, oleh suaminya, oleh saudaranya. Itu perempuan enak, aman. Jadi bicara siapa bagiannya lagi atau perempuan? Perempuan. Jadi prinsip ya, ada hak, ada kewajiban. Jadi mohon bicara harus seimbang. Jangan untuk haknya saja. Saya kan laki-laki, 2 kali lipat dong. Iya, tapi kewajiban laki-laki setelah sepeninggal ayahmu itu nafkahi ibumu. Karena ada seorang istri, seorang ibumu pada saya, Ustaz, 60 tahun Ustaz saya nikah dengan si bapak almarhum, dan hari ini bagi-bagi waris masa saya beri 1/8 Ustaz sebagai istri. Ibu, bukan saya yang ngasih, Allah menetapkan. Betul gak? Istri itu Bu, kalau punya anak si bapak yang meninggal, berapa Bu? 1/8. Ya, belum lagi kalau bapak meninggal 1/8 dibagi 4, nggak ada bedanya. Pertama, kedua, 3, 4 sama semuanya. 1/8 dibagi 4 gitu kan ya. Yang ngomong tadi si ibu luar biasa. Mana apresiasinya Ustaz? Saya sampaikan, tolong kumpulkan anak-anak ahli waris. Saya sampaikan, anak-anak, ibu kalian sebagai istri dari almarhum yang wafat, hak wajib berapa Bu? 1/8. Sisa berapa? 7/8 untuk satu anak-anak. Di sana ada kewajiban anak menafkahi ibunya. Baru si ibu tadi senang, oh itu prosesnya. Jadi dosa bagi anak yang selama ini mengabaikan nafkah orang tuanya. Dosa bagi suami yang selama ini mengabaikan nafkah pasangannya. Dosa bagi ayah yang selama ini mengabaikan nafkah anak-anaknya. Bedanya gini Pak, kalau untuk anak-anak yang perempuan ini spesial, luar biasa. Bagi seorang ayah Pak, kita sebagai ayah wajib menafkahi anak perempuan kita sampai kapan batasnya? Sampai nikah. Itu Pak. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kita hanya wajib menafkahi dia sampai usia balik aja. Setelah balik sunnah hukumnya. Ini kalau perempuan beda. Perempuan sampai nikah. Kalau dia jomblo sakinah usia berapa gitu, masih wajib kita nafkahi perempuan. Kalau sudah nikah baru ijab kabul dengan bapak itu serah terima nafkah diantaranya. Itu perempuan spesial, dispesialkan. Baik, ini konsep waris. Ada hak, ada kewajiban. Jadi ibu pikir lagi deh, kalau kita bagi rata, kasihan abang ibu laki-laki, kewajibannya banyak, betul kan? Jadi konsep bagi rata kira-kira boleh nggak? Boleh nggak bagi rata? Ya, bagi rata itu nggak ada larangan, boleh. Kapan? Setelah warisnya selesai. Selesaikan dulu warisnya. Dan selesai waris itu bukan mereka pegang fisiknya, nggak harus. Tahap awal adalah ma'rifatu kulli warisin haqqahu. Masing-masing tahu, menyadari berapa warisnya, selesai waris itu. Setelah selesai warisnya, boleh nggak begitu? Silakan, tapi yang dipaksa. Dan jangan cari dalil kata mama kata enggak. Ya, selapangnya atau yang laki-laki tadi. Kalau dia mau ngasih silakan, kalau enggak jangan nuntut. Karena bukan laki ibu sebagai perempuan. Aduh. Jadi ini konsepnya ada hak, ada kewajiban. Berikutnya bicara masalah waris. Kita harus tahu rotasi harta, perpindahan harta.
Bukan berarti ketika ayah kita wafat, hartanya langsung ke anaknya. Suami ibu wafat, hartanya ke istrinya. Enggak seperti itu konsepnya. Ketika masing-masing kita Allah panggil, maka apa yang kita miliki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Yang kita miliki hari ini, rumah di mana-mana, kontrakan di mana-mana, mobilnya di mana-mana, berbagai merek dan sebagainya. Ketika wafatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada siapa? Allah. Ini kita pahami. Bapak ibu yang selama ini bekerja, apa yang bapak ibu kumpulkan sampai hari ini dan besok wafat, itu kembali siapa? Allah. Walillahi miratus samawati wal ardh. Milik Allah lah semua warisan yang ada di muka bumi ini. Jadi Allah ambil dulu Pak, sebelum ke anak bapak, sebelum ke istri, itu ke Allah dulu nyangkutnya itu. Allah ambil kepemilikan tadi. Ada nama Allah Al-Waris, yang maha mewarisi. Maka serahkan kepada Al-Waris itu, kepada Allah yang zat adil itu. Serahkan kebahagiaannya. Walillahi miratus, serahkan kepada sang penguasa itu. Jadi kita sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, dapat hak waris dari siapa itu? Dari Allah. Udah pasti adil, udah pasti berkah, dan pasti menenteramkan. Jelas ya? Jadi kalau kita campur, kita kan ya, serahkan. Sudah ada aturan mainnya, jelas sekali rinciannya. Allah sudah jelaskan siapa orangnya dan dijelaskan berapa bagian masing-masing, sangat rinci sekali. Nah, di sini ada dua sebab kenapa kita dapat warisan. Yang pertama karena pernikahan. Jadi bapak sebagai suami dapat hak waris dari istri yang wafat. Begitu pun sebaliknya, ibu sebagai istri dapat hak waris dari harta suami yang meninggal. Harta itu ada tiga macam. Ada harta bawaan, ada harta dapatan, ada harta bersama. Saya ulangi, pertama apa? Ada harta yang kita bawa sebelum nikah dan hari ini masih ada. Itu milik masing-masing. Bapak sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, gitu kan ya, nikah sama si ibu, itu harta bawaan. Ketika bapak wafat, harta bawaan bapak diwariskan kepada istri dan anak-anak. Ya, di sini ada laki-laki nikah dengan seorang janda, sudah tua tapi kaya raya, sakit-sakitan, gak punya anak. Ya Allah, sakit-sakitan. Ada di sini Bu, janda, kaya raya, sakit-sakitan, gak punya anak. Nikah hari ini, besok meninggal. Berapa awalnya itu suami tadi? Setengahnya Pak. Mau jadi lagi kayak ini Pak. Itu harta bawaan itu kan banyak gitu kan ya. Nikah sama laki-laki dari kampung tadi, setengahnya dapat. Itu cara-cara Allah. Ya, ini baru ya sehari nikah dapat langsung kaya gitu kan ya, kaya dadakan. Itulah cara-cara masih rezeki pada hambanya. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini para bapak ngorset lagi. Enggak ya Pak ya, insya Allah ya Bu ya. Itu harta bawaan milik masing-masing, tapi ketika Allah wafatkan akan kita wariskan, gitu kan ya. Begitu pun harta dapatan. Bapak dapat warisan dari orang tua bapak, ruko, sawah dan sebagainya. Meninggal bapak, dapat istri itu, dapat anak kita. Begitu sebaliknya istri dapat warisan juga, dapat hibah bapak. Wafat ibu, diwariskan ilmu. Allah Akbar. Baik, tapi ada yang ketiga, ada harta bersama. Ini mungkin konsepnya ini. Masing-masing kita ini hampir rata-rata di angka ketiga ini, harta bersama. Ada kontribusi antara suami istri. Ketika salah satunya wafat, maka pisahkan dulu sesuai dengan besaran kontribusinya. Maka penting pencatatan Pak. Jadi sepulang dari proklamasi ini, yang pasangannya masih utuh, tolong musyawarah berdua, bikin file mana harta bawaannya, mana harta dapatannya, mana harta bersamanya. Kalau ada harta bersama, rembukan dengan si ibu Pak, berapa persentase kontribusi masing-masing. Kalau masih ingat, kalau nggak ingat, udah isi hartanya 50-50, silakan.
apalagi mohon maaf yang bapak ibu tidak punya keturunan, karena harta bapak akan dipersepsikan ke saudara bapak beda. Maka pisahkan dulu harta bapak yang mana. Ibu meninggal ke saudara ibu. Atau mungkin yang kedua kemungkinannya, kalau bapak ibu punya anak perempuan saja itu bocor, ya. Mana sisanya? Itu keluarga yang meninggal. Tapi kalau punya anak laki-laki, close. Siapa yang tidak begitu? Usia 80 tahun, belum punya anak laki, cari yang lain. Kalau bisa ya, masih mungkin kan? Mungkin. Teorinya kan Ibrahim, ya kan? Ibrahim berapa tahun? 90 tahun belum punya anak. Tapi dengan kata doa, Robbi habli minas sholihin, Allah kasih Ismail. Nah, silakan Bapak Ibu yang belum Allah kurniakan anak laki-laki, baca doa Ibrahim, insya Allah. Begitu Ibu ya, kalau sudah monopos itu tidak mustahil bagi Allah memberikan keturunan lagi. Mau Bu? Silakan dicoba. Terakhir bicara masalah waris. Ternyata apa? Semua ada ujungnya. Semua akan berakhir. Yang kita makan, di mana ujungnya? Di toilet. Ma'akalta afnaita. Kalau selama ini bekerjanya Bapak Ibu mengumpulkan harta bendanya untuk yang dimakan, maka ujungnya adalah kita buang di toilet. Hina sekali Pak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua kata Bapak, mana bisa ablaita, yang kita pakai ditanggalkan semuanya, rumahnya, kendaraannya, jabatannya, gelar akademiknya, apalagi Pak perhiasannya Ibu ya. Ketika Allah wafatkan ditanggalkan semuanya itu, dibuang. Punya kontrakan di mana-mana, rumah di mana-mana, nggak ditempati, dirayain, roboh, dan ya kendaraan mewah, ugal-ugalan, tabrakan jadi apa, odong-odong ujungnya itu, dibuang semuanya itu. Apakah ini kita bekerja selama ini? Tidak, hina sekali. Tapi ada yang ketiga, wa ma anfaqta abqaita. Adapun yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah yang kita nikmati, itulah yang kita miliki. Sedekahnya, zakatnya, wakafnya itu kita jemput nanti. Tapi tetap Bapak Ibu, sedekah, zakat, wakaf ada batasannya? Ada. Ya, berapa maksimal Pak? Zakat 2,5%. Kalau wakaf berapa? Wasiat berapa? Makta berapa? Sepertiga. Seakumulasi sepertiga maksimal. Apa yang lebih? Asrul, wasrul kasir. Jadi untuk akhirat Bapak Ibu, sepertiga maksimal. Kecuali kalau menjual harta kayak Abu Bakar, seluruh harta silakan. Tapi kalau berbuat imannya, cara saat Abu Bakar sepertiga ada foto. Silakan yang tipe Abu Bakar, istri udah siap, anak udah siap, ketiganya dia harta dan seluruh hartanya silakan. Kalau belum siap jangan, ketiganya porsi saat Abu Bakar hanya sepertiga aja kata semua. Itu sudah ngeyel, ditolak sampai sepertiga saja. Itu yang akan kita nikmati. Pertanyaannya, bisa berapa kali sepertiga diambil? 2/3. Kemana kan kira-kira? Diwariskan. Itu juga kira-kira besar mana pahalanya? Harta yang Bapak wakafkan atau Bapak wariskan? Mana yang besar pahalanya Pak? Wakaf atau waris? Wakaf atau waris? Waris. Berbeda ya. Saya tanya, hukum wakaf wajib nggak? Wakaf wajib nggak? Iya. Kalau waris? Wajib. Pahala wajib sama yang nggak wajib besaran mana? Wajib. Berarti besaran mana, wakaf atau waris? Waris. Jadi ketika Bapak nikah dengan janda tadi, menikah janda tadi, besar nggak pahala janda tadi? Besar Bu, insya Allah. Jadi jangan disepelekan. Ternyata mewariskan pun itu adalah pahala yang luar biasa. Tapi mohon maaf, terakhir bicara masalah waris itu tidak ada kaitan dengan yang sudah meninggal, tidak ada. Walaupun sampai hari ini sudah puluhan tahun nangkrak ketika dia warisan enggak dibagi-bagi, itu enggak berpengaruh kepada ayah kita di sana. Tapi bicara waris, bicara yang hidup ahli waris, mohon jangan tahan-tahan. Oke, Bapak Ibu hari ini apa? Lihat adiknya, lihat kakaknya yang masih jadi kontraktor, gitu kan ya. Tiap bulan harus bayar kontrakan, padahal dia ada hak warisnya, orang tuanya kaya, ada asetnya, tapi tahan-tahan. Tidak boleh khawatir tadi kerakyatnya.
menahan harta tadi. Ibarat apa? Termasuk dalam memakan harta tadi yang ancamannya sama dengan apa? Memakan bara di neraka sepenuh-penuhnya. Baik, demikian pencerahan untuk di awal Islam Audio. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita untuk bersyariat dengan sempurna. Amin. Amin. Baik, kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqih awladana fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina bihalalika an haramik wa qina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa wal ihsan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin wa rizqna husnal khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Agungkan asma Allah takbir. Forkomas takbir. Amunir takbir. Laknatullah Yahudi takbir. Walhamdulillah. Amin. Mas Eko, Saya ingin berangkat ya kalau begitu kalau poin itu boleh, tapi nanti bisa fleksibel. Soalnya di mana kan itu kan lihatnya supaya kan langka begini. ya di kamera dong, kamera Yang megang masjid ini. Iya, majelis nih. Subhanallah. Dewan Suro ini. Apalagi yang nyender. Mantap. Kopinya telat. Iya, saya lagi ngambil di luar. Ada yang kurang air putih, ada air putih.